Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan. Dan di pagi hari ini ya, waktu Setu Kabupaten Bekasi, teman-teman, kita akan pantau, kita akan review, kita akan lihat perkembangan dari tabu lampot jambu kristal merah jumbo dengan batang cangkok super jumbo dengan pot 50. Potnya belum jumbo, nanti kita akan pindah ke pot 60, teman-teman. Jadi memang dengan batang seperti ini luar biasa ya, cangkokannya udah selengan saya. Kan ada kecil, ada sedang, ada besar, ada super besar. Dan ini super jumbo, teman-teman, level 4 yang jarang saya punyai ya. Tadinya kita punya 2, sayangnya mati 1. Jadi kita tinggal punya 1 saja. Dan karena ini indukannya bagus, jadi rencana memang kita tidak akan kita tidak akan lepas ya. Jadi rencana kita mau pakai buat indukan. Jadi beberapa orang kita kasih harga sepertinya sih mundur pelan-pelan karena memang cukup mahal ya. Karena memang bagus ini, teman-teman ya. Recommended banget ya, orang awam pun akan ngiler ngelihat ini. Rantingnya bagus, rindang, seger-seger. Jadi ya, tapi kan yang mahal itu kan prosesnya, teman-teman. Yang bikin mahal tabu lampot itu adalah prosesnya. Ya, orang kan taunya jadi. Nah, tidak lihat prosesnya. Seperti halnya bonsai sama. Oke, tapi saya maklumilah. Ini hanya tinggal mencari majikan yang tepat saja sih sebenarnya gitu. Nah, perbaikilah dirimu, maka pasanganmu akan datang dengan sendirinya, seperti cerminan dirimu. Nah, begitu, teman-teman. Oke ya. Nah, sambil kita merapikan daun-daunnya agar sinar matahari bisa langsung menyerang batangnya, teman-teman, batang utamanya ya, dan ranting utamanya. Ini batang utamanya 1, 2 ranting untuk penyuplai ranting-ranting berikutnya. Jadi kuncinya di batang utama, kemudian ranting utama, 2 ranting utama. Nah, dari 2 ranting utama kan muncul ranting lagi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Nah, muncul ranting berikutnya, beranak pinak, teman-teman. Dan kalau teman-teman mau lihat calon buahnya ya, meskipun nanti belum tentu jadi semua karena ini kan baru belajar, teman-teman, baru belajar berbuah. Nah, teman-teman pasti takjub. 1, 2, 3. Nah, nanti kita akan pilih nih di antara 2 ini mana yang harus kita pertahankan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita udah agak besar ini, jadi kita bungkus ya, teman-teman. 9, kemudian 10. Nah, ini udah rontok satu ya, pasangannya ini tinggal 1 juga. 9, 10 kita bungkus, mudah-mudahan jadi 11. Nah, ini enggak jadi. Kemudian ini juga enggak jadi, 13. Kemudian ujungnya kita potek agar tidak tunas barunya tidak muncul lagi ya, agar bisa fokus ke calon buah dan muncul ranting baru. Tapi memang sepertinya masih fase vegetatif ya, fase pertumbuhan, teman-teman, jadi nggak apa-apa. 13 apa berapa? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 calon buah, teman-teman. 20, 21, 22. Keren banget, teman-teman ya. Nah, ini memang ranting yang akan saya idam-idamkan untuk kita perbesar terus ya, karena bagus ini arahnya ke sini. Kemudian ini juga ada ranting yang ke sini. Jadi nanti saya berharap sebenarnya ada ranting yang ke sini, teman-teman. Jadi biar imbang gitu ya. Saya ngelihatnya itu senang aja kalau rantingnya semua sudut mata angin itu ada gitu. Jadi berimbang, dilihat juga enak gitu. Jadi memang kita tidak hanya ngelihat bagaimana agar tabu lampot tersebut berbuah, tapi kita juga mengharapkan keindahan atau estetika dari tanaman itu, teman-teman. Begitu, teman-teman ya. Nah, kalau soal bibit ya, kemarin memang saya belinya yang super jumbo. Karena menurut saya ya, analisa saya, sebagian orang sih ada yang kecil, ada yang namanya bibit ya kecil gitu kan, ada kecil, ada sedang, ada besar dan super besar atau super jumbo. Tapi memang pengalaman saya, kalau yang batangnya lebih besar itu memang pertumbuhannya jauh lebih cepat dan lebih
lebih menjanjikan lah dibanding batang yang lebih kecil. Itu analisa saya teman-teman. Analisa saya kan berdasarkan pengalaman ya. Gitu sih. Barangkali kalau yang di perkebunan lain lagi, yang tanamnya di tanah ya, karena kan saya nanamnya di pot. Nah jadi ya konsepnya seperti ini. Saya suka yang dengan batang yang besar. Nah nanti ini kita akan perlembut lagi, kita akan potong-potong lagi teman-teman. Karena bagus juga sih daun ini untuk menambah kesuburan dari tanaman. Nanti kita timpa lagi dengan media tanam. Gitu teman-teman ya. Keren ya. Untuk jenis tabu lampot jambu kristal merah ini, dan memang sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman tanam pakai pot di sekitar rumah. Gitu teman-teman. Daunnya aja gede-gede, besar-besar begini kan. Nah ini ada tunas baru, saya harapkan mudah-mudahan kesana. Sama ini juga kesananya lebih bagus lagi ya. Oke. Nah, oke ya. Keren teman-teman. Ini sebenarnya potensi rontoknya masih ada ya segini ya. Karena fasenya masih vegetatif, oke lah saya maklumi. Dan saya juga nggak pakai kimia, nggak pakai MKP, nggak pakai KNO lah. Aman pokoknya, pupuk kandang aja. Nah ini kita potek agar muncul tunas baru. Nah saya berharap dari ranting bagian ini ada tunas-tunas baru. Ini udah 3 tunas teman-teman. 1, 2, 3. Nah harapannya nanti ada tunas-tunas baru, sehingga area kesini tuh ada ranting juga. Teman-teman. Jadi setiap muncul pucuk kita potek. Ya tujuannya kalau ada buah seperti ini, jadi fokusnya ke buah teman-teman, tidak ke ranting yang baru. Nah, sebenarnya sih tekniknya seperti itu. Cuma memang ini menurut saya masih fase pertumbuhan. Jadi fasenya baru belajar berbuah. Jadi ya mohon dimaklumi kalau nanti kaget di awal-awal kok banyak yang rontok padahal buahnya banyak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen berbuah ya coba pakai agar tidak rontok itu ya, bisa MKP, bisa KNO. Nah itu silahkan, tapi saya maunya saat ini secara alami karena saya juga nggak punya stok pupuk kimia. Gitu teman-teman ya. Yang penting kena sinar matahari, dipangkas, disiram, aman lah insya Allah. Kira-kira gitu aja udah aman. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau ini kan saya putar-putar agar semua sudut bisa terlihat ya. Tadi teman-teman sudah lihat batangnya. Kemudian masih ke perbanyakan akar ya, pembesaran batang, perbanyakan ranting-ranting sehingga terbentuk lebih indah. Ini indah banget sih menurut saya teman-teman. Indah banget ini. Nah, ini di bawah pohon ya. Jadi memang akses sinar mataharinya tidak terlalu bagus. Luar biasa sih kalau dari sini memang terlihat lebih rapi. Bagi sebagian orang kok jarang gitu. Memang sebagian orang seneng daunnya itu rimbun gitu ya. Nah ini malah saya kurangin. Karena tujuan saya agar sinar matahari itu masuk ke batang. Gitu teman-teman. Yang sering ditanyakan untuk awal-awal itu rontok ya. Rontok itu udah biasa. Tapi kalau misalkan sudah beberapa kali rontok, nah itu pasti ada masalah, entah sinar matahari, entah air, entah media tanam, entah misalkan pupuk. Nah itu perlu dicek, atau media tanamnya memang ada cacingnya, nggak berkembang ya kan. Kemarin di video saya sebelumnya kan nggak berkembang, setelah saya bongkar ternyata media tanamnya banyak cacingnya. Nah gitu teman-teman. Memang mengapa tabu lampot kemudian menjadi sedikit lebih mahal ya, karena harganya, perawatannya, kemudian sentuhannya ya ada nilai seninya gitu teman-teman. Karena nggak semua orang kemudian bisa membentuk proses seperti ini. Prosesnya yang mahal teman-teman, prosesnya mahal ya. Tapi bagi sebagian orang yang udah paham, wah cocok banget nih, pasti langsung ke sini teman-teman. Karena memang ini recommended banget untuk teman-teman jadikan hobi. Nah tinggal nyiram-nyiram, mangkas-mangkas, selesai sih. Karena memang sudah jadi
sudah jadi teman-teman, tapi memang rencana kita mau pakai buat indukan ya ini, karena memang batangnya besar, tapi justru ini yang banyak diincer. Tapi begitu saya kasih harga ya pada mundur ya. Oke lah, nggak apa-apa, memang ini tidak hanya sekedar menjual, tapi memang ini sebagai hobi. Oke, selamat mencoba, selamat menanam, menghijaukan lingkungan sekitar. Salam Tabu Lampot.